Hai gamer, di gameplay Hero Fredrin kali ini aku mau bagikan emblem dan build Fredrin terkuat yang sangat rekomendasi buat kalian pakai. Apa saja equipment yang aku pakai? Langsung saja saksikan video ini sampai selesai. Sekaligus di video ini kalau ada kesempatan aku mau bagikan cara main Hero Fredrin yang cocok buat kalian saat memakai Hero Fredrin di jungler, XP lane maupun di roamer. Sebelumnya aku mohon maaf kalau sudah lama tidak upload video di sini. Emblem yang aku pakai saat ini yaitu emblem support. Emblem ini nambahin atribut efek pemulihan, pengurangan cooldown, dan movement speed. Membuat hero healer memulihkan banyak darah ke rekan tim, durasi cooldown skill cepat, dan jalan tambah cepat. Akan tetapi berhubung Hero Fredrin ini bukan termasuk hero healer, efek pemulihan darahnya tidak ada. Maka dari itu, tujuan Hero Fredrin memakai emblem support ini supaya jalannya tambah cepat dan juga durasi cooldown skillnya supaya lebih cepat. Talent yang aku pakai yaitu Vitality. Talent ini nambahin kapasitas maksimal darah hero kalian yang membuat kapasitas darah yang terdapat di hero kalian bisa bertambah banyak lagi. Membuat hero kalian lebih kuat dan tidak gampang tumbang. Talent berikutnya yaitu Season Hunter. Talent ini cocok kalian pakai saat menjadi jungler. Dikarenakan talent ini bisa ningkatin kecepatan saat farming di area jungle, dan juga meningkatkan damage ke turtle serta lore saat memakai spell retribution. Talent berikutnya yaitu Concussive Blast. Talent ini nambahin damage saat setelah hero kalian mengeluarkan basic attack. Jadi setelah memberikan damage dengan basic attack-nya akan muncul ledakan yang merupakan efek dari talent Concussive Blast ini. Hero Fredrin mempunyai 4 skill dan untuk ultimate-nya berada di skill 4-nya yang letak paling atas dibandingkan dengan skill-skill Hero Fredrin yang lainnya atau skill sebelah kanan dari skill-skill Hero Fredrin yang lainnya kalau di mode replay. Pasif Hero Fredrin bernama Crystalline Armor. Kristal ini terletak tepat di atas Hero Fredrin dan di bawah darahnya Hero Fredrin. Kristal yang bisa dikumpulkan sebanyak 4 kristal. Pasifnya bisa kalian lihat juga di bagian atas tombol regen darah. Kristal ini bisa bertambah setiap skill-skill Hero Fredrin terkena selain dari minion. Jadinya, kristal bisa bertambah saat skill Fredrin terkena ke monster jungle, hero musuh, turtle, dan lore. Akan tetapi kristal hanya bertahan selama 5 detik saja. Saat lebih dari 5 detik itu kristal akan perlahan menghilang. Usahakan skill-skill Fredrin saat mengenai target supaya bisa menambahkan jumlah kristal yang dikumpulkan, supaya kristalnya tidak cepat menghilang. Skill 1 Hero Fredrin memberikan physical damage saat mengenai target dari pedangnya dan memberikan efek slow saat hero musuh terkena skill 1-nya Hero Fredrin. Saat skill 1 terkena ke selain minion, bisa nambahin 1 kristal pasif dari Hero Fredrin. Skill 2 Hero Fredrin bergerak ke arah yang ditentukan, kemudian memberikan physical damage ke lawan. Setelah itu basic attack berikutnya menyebabkan efek airborne selama 0,3 detik. Skill 2 juga nambahin 1 kristal saat terkena target selain minion. Skill 3 Hero Fredrin memberikan physical damage dan taunt kepada lawan yang berada di sekitarnya selama 3 detik. Saat skill 3 ini menyerang target selain minion bisa nambahi physical defense dan magic defense selama 3 detik. Saat skill 3 Hero Fredrin terkena target selain minion, bisa mengurangi durasi cooldown skill 1 dan skill 2 Hero Fredrin. Ini bagus banget supaya kalian bisa pakai skill 1 dan skill 2-nya dengan cepat dan lebih cepat buat kumpulkan kristalnya. Jika skill 3 ini tidak mengenai target non-minion, maka skill 3 ini tidak berefek terhadap skill 1 dan skill 2-nya Hero Fredrin. Maka dari itu, gunakan skill 3 ini untuk menghentikan pergerakan musuh dan penambah jumlah kristal yang dimiliki. Skill 4 Hero Fredrin menghantamkan pedangnya ke arah target yang memberikan physical damage ke lawan ketika terkena efek dari ultimate-nya. Saat lawan terkena pedang Fredrin yang berada di tengah, maka damage-nya bertambah besar dan sakit. Semakin banyak kristal yang dikumpulkan saat keluarkan ultimate, akan berpengaruh ke damage yang diberikan. Saat kristalnya maksimal, keluarkan ultimate-nya juga damage-nya menjadi lebih besar dibandingkan saat kristalnya tidak maksimal 4 biji. Item pertama yang aku pakai yaitu Warrior Boots. Item ini nambahin stack physical defense yang stack-nya bisa melindungi hero kalian dari damage physical musuh. Jadinya damage-nya gak masuk semua ke hero kalian, membuat darahnya gak berkurang banyak. Item Warrior Boots ini mempunyai efek atribut physical defense dan movement speed. Efek physical defense yang bisa mengurangi damage physical yang terkena hero kalian. Nambahin juga jalannya hero kalian bertambah cepat lagi. Item Warrior Boots ini cocok kalian pakai saat melawan hero fisikal di satu lane kalian.
Misalnya melawan Alpha, Yuzong, Dirot, dan masih banyak lagi hero-hero physical attack yang lainnya. Sehingga kita bisa berhadapan dengan mereka di early. Item yang berikutnya kalian bisa pakai Dominant Size. Item ini dapat mengurangi efek pemulihan darah dan attack speed yang dimiliki hero musuh. Membuat efeknya hero musuh bisa dikurangi, sehingga kalian bisa untuk menghadapinya. Item ini juga nambahin efek atribut mana, physical defense, dan movement speed ke hero kalian. Membuat kapasitas mananya nambah banyak, defense hero kalian tambah kuat dari serangan physical damage musuh, dan jalannya hero kalian bertambah cepat. Sehingga item ini cocok kalian pakai saat berhadapan dengan hero yang seperti Angela, Ruby, Yuzong, Uranus, Gatot Kaca, dan masih banyak lagi hero yang lainnya. Supaya bisa lebih siap untuk menghadapi hero-hero musuh yang aku jelasin tadi. Dengan begitu, kalian bisa lebih percaya diri untuk menghadapi hero-hero musuh di Land of Dawn dan bisa untuk menumbangkan hero musuh, terutama saat berduel dengan hero musuh yang satu land sama hero kalian. Jadi bisa saling menyerang satu sama lain. Item berikutnya kalian bisa pakai Athena Shield. Item ini bisa untuk menahan burst magic damage hero musuh. Cocok dipakai saat melawan hero seperti Parsa, Odette, Nana, Vexana, Vale, dan masih banyak lagi hero yang lainnya. Item ini nambahin efek atribut darah, magic defense, dan pemulihan darah yang bikin hero kalian banyak nambah darahnya, kuat dari serangan magic damage musuh, dan efek pemulihan darah semakin besar yang membuat makin cepat darahnya mengisi. Efek Athena Shield saat itemnya aktif yaitu terdapat lingkaran yang berwarna biru keunguan yang mengelilingi hero kalian. Sehingga damage magic yang dikeluarkan sama hero musuh dan terkena ke hero kalian itu tidak masuk semuanya. Membuat darah hero kalian hanya berkurang sedikit. Kalian bisa membandingkan saat hero kalian tidak memiliki magic defense dan memiliki magic defense. Efeknya langsung terasa. Hero kalian menjadi tebal dan kuat bukan? Item berikutnya kalian bisa pakai Guardian Helmet. Item ini nambahin efek pemulihan darah yang besar. Sehingga saat mengisi darah hero kalian saat berkurang tambah cepat yang membuat darah hero kalian bisa penuh lagi. Item ini nambahin efek atribut darah dan pemulihan darah yang besar. Sehingga kapasitas darah bertambah banyak yang membuat hero kalian bertambah kuat dan sulit untuk ditumbangkan sama hero musuh karena udah tebal darahnya. Efek regennya cepat. Makanya item Guardian Helmet ini sering dipakai sama hero-hero tank jungler maupun hero roamer tank dikarenakan kedua efek ini sangat berpengaruh besar yang membuat hero kalian menerima damage musuh dengan besar dan memancing musuh untuk berperang. Item berikutnya kalian bisa pakai Queen Wings. Item ini nambahin kemampuan serangan balik saat darah hero kalian rendah. Sehingga meningkatkan damage hero kalian di saat darahnya tinggal sedikit. Pasif item ini bagus banget buat tipe hero petarung. Item ini nambahin efek atribut, adaptive attack, darah, pengurangan cooldown, dan spell vamp. Sehingga damage-nya tambah besar, kapasitas darah bertambah, durasi cooldown skill dikurangi, dan pemulihan darahnya deras saat keluarin skill. Membuat damage sakit saat terkena musuh, kapasitas darahnya banyak, cooldown skill hero kalian tambah cepat, dan efek spell vamp-nya yang dikeluarkan semakin besar. Item ini juga terdapat pasif unik yang bikin item ini bagus buat kalian pakai. Pasif unik yang pertama yaitu Demonize. Pasif ini aktif saat darah hero kalian di bawah 40%, nambahin 30% pengurangan damage selama 3 detik. Sehingga damage hero musuh tidak masuk semuanya ke hero kalian dan mengurangi cooldown skill selama 2 detik. Pasif unik yang kedua yaitu Defiance merupakan pasif untuk setiap 1% darah yang menghilang. Damage hero kalian meningkat sebesar 0,25% hingga 15%. Sehingga setiap darah hero yang menghilang, akan diganti dengan meningkatnya damage hero kalian. Item selanjutnya yaitu Immortality. Item ini mempunyai pasif Resurrect atau hidup kembali. Jadi saat hero kalian ditumbangkan hero musuh, hero kalian masih punya nyawa lagi untuk bangkit dan bisa untuk melarikan diri dari serangan musuh. Item Immortality memiliki efek atribut physical defense dan darah. Membuat defense hero kalian tambah kuat dan kapasitas darahnya bertambah banyak. Membuat hero kalian bertambah kuat dari serangan physical damage yang dikeluarkan sama hero musuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang aku jelaskan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Buat yang mau bertanya ataupun memberikan pendapat, bisa langsung tulis di kolom komentar video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya supaya like-nya banyak. Bagikan video ini ke teman-temanmu.
dan juga tekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya supaya tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel ini. Sebelum video ini selesai, ada video-video menarik yang bisa kalian jumpai di layar akhir. Bisa langsung kalian tekan videonya.